Koordinasi kebijakan adalah upaya penyelarasan kebijakan antar lembaga untuk mencapai tujuan ekonomi secara efektif. Koordinasi kebijakan ini diperlukan karena kondisi ekonomi dipengaruhi oleh berbagai instrumen, baik moneter, fiskal, maupun regulasi keuangan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang baik dapat mencegah terjadinya kebijakan yang bertentangan, misalnya kebijakan fiskal ekspansif, namun kebijakan moneter malah mengetatkan. Nah, dalam konteks kebank sentralan, koordinasi kebijakan ini diperlukan karena sangat relevan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, nilai tukar, dan inflasi. Aktor utama dalam koordinasi kebijakan. Ada 4 aktor utama, yaitu yang pertama adalah Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua ada Kementerian Keuangan yang mengelola kebijakan fiskal, pembiayaan APBN dan kebijakan makroekonomi. Yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dalam pengawasannya melalui mikroprudensial terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Yang keempat ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang menjamin masyarakat dan menangani sistem keuangan. Keempat institusi ini terintegrasi dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang menjadi pusat koordinasi respon terhadap resiko dan krisis. Adapun beberapa koordinasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dan otoritas keuangan. Yang pertama, koordinasi makro dan fiskal untuk menjaga keseimbangan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Yang kedua, koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial guna untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Yang ketiga, koordinasi pengendalian inflasi khususnya melalui TPIP di tingkat pusat dan TPID di tingkat daerah yang berfokus pada inflasi pangan. Dan yang terakhir, koordinasi dalam pembiayaan pembangunan termasuk biaya APBN, penerbitan SBN, dan peran BI sebagai leader of the last resort. Koordinasi kebijakan dijelaskan oleh beberapa teori penting. Yang pertama, Convergent Rule. Convergent Rule menyatakan bahwa setiap tujuan ekonomi membutuhkan satu instrumen yang jelas. Karena ekonomi memiliki banyak tujuan, maka diperlukan banyak instrumen dan koordinasi antar lembaga. Dan yang kedua, Middle Assignment, membagi tugas kebijakan. Moneter menangani stabilitas harga, sementara fiskal fokus pada stabilitas output. Yang ketiga, Time Inconsistency Problem, menjelaskan bahwa setiap kebijakan populis jangka pendek pemerintah bisa mengganggu stabilitas jangka panjang, sehingga independensi Bank Indonesia penting, tetapi tetap harus diiringi dengan koordinasi yang baik. Dan yang terakhir, konsep policy mix. Konsep policy mix menegaskan bahwa kombinasi kebijakan moneter, fiskal dan keuangan harus saling memperkuat agar efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi. Selanjutnya, mekanisme koordinasi kebijakan. Di Indonesia, koordinasi kebijakan dilakukan melalui mekanisme formal. Ada rapat rutin yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan guna menyelaraskan kebijakan makro. Selain itu, ada KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan dan merespon potensi krisis. Untuk pengendalian inflasi pangan, yaitu sumber sebagian besar inflasi nasional, terdapat mekanisme TPIP, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat, dan TPID, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Selain itu, terdapat mekanisme data sharing antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan informasi yang digunakan dalam pengambilan kebijakan bersifat konsisten dan real time.
koordinasi menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ekonomi. Krisis pada tahun 1998 memperlihatkan lemahnya koordinasi kebijakan pada masa lalu. Hal ini memicu reformasi penting seperti independensi Bank Indonesia. Pada krisis global tahun 2008, memunculkan peran KSSK sebagai forum koordinasi respons krisis. Pada Tabernatum tahun 2013, koordinasi Bank Indonesia dan Kemenkeu bantu meredam gejolak nilai tukar. Pandemi COVID-19 menjadi contoh paling kuat keberhasilan koordinasi melalui kebijakan boarding sharing, stimulus fiskal besar-besaran, dan pelonggaran moneter yang terukur. Pada inflasi pangan tahun 2022 sampai 2023, koordinasi melalui TPID membuktikan efektivitasnya dalam menjaga harga beras, cabai, dan komoditas strategis lainnya. Adapun tantangan, dampak, dan arah penguatan ke depan dalam koordinasi kebijakan. Koordinasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan pandang lembaga, perbedaan referensi kebijakan, konflik antara kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbatasan informasi data. Namun, jika koordinasi kebijakan ini berjalan dengan baik, dampaknya sangat besar seperti inflasi yang stabil, pembiayaan pembangunan efisien, stabilitas sistem keuangan negara, dan investasi meningkat. Kedepannya, koordinasi kebijakan ini perlu diperkuat melalui integrasi data nasional, penguatan kerangka makro prudensial, instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang lebih fleksibel, serta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi.